Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam anak-anak. Marilah kita mulai pertemuan kedua ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk di pertemuan kedua ini Bapak akan bahas tentang materi konsep sistem kendali terbuka dan tertutup, sama dengan pertemuan pertama kemarin. Insya Allah ini lanjutannya ya. Baik, lanjut. Tujuan pembelajaran sama ya dengan kemarin, pengetahuan dan keterampilan bersikap, yaitu menerapkan lingkup kontrol berdasarkan gambar blok diagram, menerapkan operational amplifier of M sebagai pengatur P atau proportion. Untuk keterampilan membuat gambar blok diagram, teknik kontrol terbuka, open loop, dan kontrol tertutup, closed loop. Untuk sikap, menghargai efek sebagai karunia Allah dan bersikap ilmiah dan jujur. Baik, kita lanjut ke materi belajar ya. Konsep sistem kendali terbuka dan tertutup dan contoh aplikasinya. 2. Sistem kontrol tertutup, closed loop. Sistem kontrol loop tertutup adalah sebuah sistem kontrol yang sinyal keluarnya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Sinyal kesalahan penggerak yang merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik, yang dapat berupa sinyal keluaran atau suatu fungsi sinyal keluaran atau turunannya, diumpankan ke controller untuk memperkecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan. Dengan kata lain, istilah loop tertutup berarti menggunakan aksi umpan balik untuk memperkecil kesalahan sistem. Dapat dipahami ya? Istilah loop tertutup berarti menggunakan aksi umpan balik untuk memperkecil kesalahan sistem. Next ya. Ini adalah sistem loop tertutup, ada masukan ya. Sini ada pertigaan, masuk controller, plans, lalu keluaran, plan ya, lalu keluaran. Terus di sini masuk lagi ada sensor. Dari keluaran ini dia masuk ke sensor, masuk sini lagi. Terus ini namanya gambar sistem loop tertutup atau diagram ya, atau flowchartnya. Masukkan, controller, plan, keluaran, masuk ke sensor, masuk ke sini lagi, terus muter aja. Gambar di atas menunjukkan hubungan masukan dan keluaran dari sistem kontrol loop tertutup. Jika dalam hal ini manusia bekerja sebagai operator, maka manusia ini akan menjaga sistem agar tetap pada keadaan yang diinginkan. Ketika terjadi perubahan pada sistem, maka manusia akan melakukan langkah-langkah awal pengaturan sehingga sistem kembali bekerja pada keadaan yang diinginkan. Itu ya. Jadi manusia atau operator bekerja sebagai operator menginginkan suatu sistem yang tetap ataupun bisa dirubah. Nah, jadi manusia atau si operator sebagai operator dapat mengubah-ubah ya, merubah-rubah atau melakukan langkah-langkah pengaturan sebagai sistem kendali ya. Oke, lanjut ya. Berikut ini adalah komponen pada sistem kendali tertutup. 1. Input merupakan rangsangan yang diberikan pada sistem kontrol, merupakan harga yang diinginkan atau bagi variabel yang dikontrol selama pengontrolan. Harga ini tidak tergantung pada keluaran sistem. Kedua, output ya. Keluaran atau respon merupakan tanggapan pada sistem kontrol, merupakan harga yang akan dipertahankan bagi variabel yang dikontrol, dan merupakan harga yang ditujukan oleh alat pencatat. Beban atau plan merupakan sistem fisis yang dikontrol, misalnya mekanis, elektris, hidrolik, ataupun pneumatik. Next, nomor 4, alat kontrol atau controller merupakan peralatan rangkaian untuk mengontrol beban sistem. Alat ini bisa digabung dengan penguat. Yang kelima, yaitu elemen umpan balik, menunjukkan mengembalikan hasil pencatatan ke detektor sehingga bisa dibandingkan terhadap harga yang diinginkan di setel atau diatur ya.
Oke, yang keenam, lanjut. Error detector, alat deteksi kesalahan, merupakan alat pendeteksi kesalahan yang menunjukkan selisih antara input, masukan, dan respon melalui umpan balik feedback pad. Gangguan merupakan sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Gangguan ini cenderung mengakibatkan harga keluaran berbeda dengan harga masukannya. Oke, apa sih Pak yang dimaksud harga di sini, gitu kan? Nah, harga ya, data yang dihasilkan oleh siapa yo, sistem ya, sistem pada yang masuk pada microcontroller. Itu ada jumlah ya, jumlah angka digital. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh perubahan beban sistem, misalnya adanya perubahan kondisi lingkungan, getaran ataupun yang lain. Contoh aplikasi sistem kendali ya: servo mekanisme, sistem pengontrol proses, lemari es, memanas air otomatis, kendali termostatik, AC. Lanjut ya. Contoh aplikasi sistem kendali terbuka, open loop dan closed loop. Yang kedua, aplikasi sistem kendali terbuka, open loop dan pada mesin cuci. Simak dulu ya, nanti ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di WA, silahkan tanyakan pada komentar, kolom komentar, atau telepon langsung, nggak apa-apa ya. Insya Allah kita sama-sama belajar ya. Oke, lanjut ya. Penggilingan pakaian, pemberian sabun, pengeringan, dan bekerja sebagai operasi mesin cuci tidak akan berubah, hanya sesuai dengan yang diinginkan seperti semula. Walaupun tingkat kebersihan pakaian sebagai keluaran sistem kurang baik akibat adanya faktor-faktor yang kemungkinan kita tidak prediksi sebelumnya. Ini apa sih maksudnya? Saya belum ngerti dah. Mungkin ada teman-teman atau adik-adik juga sama berpikiran seperti itu ya. Ini adalah aplikasi sistem terbuka dan tertutup, tapi saya kasih contoh aplikasi atau penerapan sistem kendali terbuka pada mesin cuci ya. Ini penggilingan pakaian. Kalau kalian amati mesin cuci berputar, sebelum berputar diisi air terlebih dahulu, setelah itu pemberian sabun dan pengeringan secara otomatis. Ini kita mesin cuci otomatis ya. Lanjut, bekerja sebagai operasi sistem mesin cuci tidak akan berubah. Terus saja gitu ya, sampai selesai pakaiannya sudah bersih. Mungkin ada yang kering ya sekarang ya, sudah canggih sekarang. Nah, mungkin ada komplainan ya, ada keluhan kurang baik akibat adanya faktor-faktor yang kemungkinan tidak diprediksi sebelumnya. Oke, ini adalah operasi mesin cuci secara flowchart ya. Tingkat kebersihan pakaian yang diinginkan, jumlah sabun, kecepatan putar mesin, jumlah sabun, kecepatan putar mesin, derajat pengeringan, operasi mesin, terus masuk ke sini. Lanjut, tingkat kebersihan pakaian dihasilkan, lalu kotoran pada pakaian, kualitas air yang kurang baik dan sebagainya. Ada masukan-masukan di sini ya. Ini adalah contoh kendali sistem kendali terbuka. Lanjut, aplikasi sistem kendali tertutup pada pendingin udara atau AC atau air conditioner ya. Baik, masukan dari sistem AC adalah derajat suhu yang diinginkan oleh pemakai. Keluarannya berupa udara dingin yang akan mempengaruhi suhu ruangan, sehingga suhu ruangan diharapkan akan sampai dengan suhu yang diinginkan dengan memberikan umpan balik berupa derajat suhu ruangan setelah diberikan aksi udara dingin. Maka akan didapatkan kesalahan error dari derajat suhu aktual dengan derajat suhu yang diinginkan. Adanya kesalahan ini membuat controller berusaha memperbaikinya sehingga didapatkan kesalahan yang semakin mengecil. Bisa ya? Pahami ya? Masukan dari sistem AC adalah derajat suhu yang diinginkan oleh pemakai, keluarannya berupa udara dingin yang akan mempengaruhi suhu ruangan, sehingga suhu ruangan diharapkan akan sama dengan suhu yang diinginkan. Jadi kalau kita dalam suatu ruangan AC, kita pencet misalnya 20 derajat Celcius atau 18 derajat Celcius, sudah pastinya udah dingin ya. Itu diatur, dipakai dan diatur, jadi sesuai. Kok ini suhunya 18 kok panas banget. Nah, mungkin ada kerusakan.
ada trouble ya, ada masalah dalam CAC tersebut. Nah, yang Bapak bahas di sini adalah sebagai pencontoh atau aplikasi atau penerapan sistem kendali tertutup. Berarti kendali tertutup nih. Jadi dengan memberikan umpan balik berupa derajat suhu ke ruangan setelah diberikan AC udara dingin, maka akan didapatkan kesalahan error dari derajat suhu aktual dengan derajat suhu yang diinginkan. Adanya kesalahan ini membuat controller berusaha memperbaikinya sehingga mendapatkan kesalahan yang semakin kecil. Jadi ada alatnya tuh, namanya modul ya, modul AC. Nah di situ juga di dalamnya ada namanya controller. Ya iseng-iseng nanti bisa kalian buka cara servis mesin AC ya. Ya bukan berarti kita belajar teknik elektronika itu akan menjadi seorang tukang servis ya. Kita itu mindsetnya adalah insinyur, mindsetnya adalah sebagai pembuat, memperbaiki, perancang, servis dan lain-lain, itu kita garap insyaallah. Next ya, ini proses umpan baliknya ya. Pendingin udara satu dari sini ya, suhu udara dalam ruangan yang diinginkan, misalnya remote AC nya kita kasih 16 atau 18 derajat Celcius. Terus controller bekerja, operasi pendingin udara bekerja, lanjut suhu udara dalam ruangan yang diinginkan udah dingin ya. Sensor suhu, terus ternyata sensor suhu yang pada si AC itu udah mendeteksi suhunya dalam ruangan tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan. Lalu lanjut lagi ke sini, diproses lagi, lalu ke bawah, udara panas dari luar, panas tubuh dan sebagainya. Jadi kalau manusia atau orang masuk ke dalam ruangan, dia akan membawa udara panas dari luar, panas tubuh ya namanya. Ada juga dari jendela, dari pintu, itu dari panas dari luar. Nah, ini ya prosesnya sederhana. Mungkin kalian sampai sini belum ngerti ya, tapi Bapak harapkan coba berulang-ulang kamu baca dan pahami lagi. Mungkin penyampaian Bapak kurang baik dan benar, kurang jelas juga. Kalian bisa coba baca lagi ya di modulnya, atau bisa tanyakan dengan Bapak ya lewat telepon atau lewat kolom komentar di sini. Baik anak-anak, mungkin materi pertemuan kedua ini saja. Tadi kita bahas kita baca bareng-bareng sebenarnya sih konsep sistem kendali terbuka dan tertutup, sistem kontrol tertutup, loop ya, closed loop ya, terus contoh aplikasinya ya, ada servo, mekanisme sistem kontrol, proses, lemari es, pemanas air, otomatis, kendali otomatis AC. Ada komponen pada sistem kendali tertutup, bisa ada input, output, beban plan, alat controller, elemen, umpan balik, error detector. Gangguan merupakan sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Lanjut ya, di sini ada contoh aplikasi sistem kendali terbuka, open loop dan closed loop. Di sini ada contoh aplikasi sistem terbukanya pada mesin cuci, ya bisa kalian baca lagi. Juga pengaplikasian sistem kendali tertutup pada pendingin udara. Tadi yang kita bahas. Mudah-mudahan kalian diberi kelancaran dalam belajar, mengingat dan sukses selalu ya. Baik anak-anak, silakan kerjakan tugasnya ya. Sebutkan pengetahuan baru yang Anda dapatkan di pertemuan kedua ini. Sebutkan komponen sistem kendali tertutup dan berikan contoh pengaplikasiannya. Silakan kerjakan tugasnya ini di diskusi ya. Nanti coba buka lagi kolom diskusinya, lanjut ke evaluasi. Silakan dikerjakan ya, dikumpulkan dan difoto di sana. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Bapak di sini bukan mau menggurui atau yang paling pintar ya, bukan. Kita belajar bareng, bahkan kesannya kita membaca. Akhirul kalam, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.